pagi anak-anak terang. Gimana kabarnya di hari Minggu ini? Semuanya sehat? Semuanya baik? Puji Tuhan, hari ini kalian bertemu lagi dengan Mbak Tia untuk menemani kalian beribadah sekolah minggu di rumah secara online. Harus tetap semangat ya, walaupun kalian semua belum bertemu secara langsung dengan teman-teman kalian. Harus tetap semangat karena Tuhan Yesus punya rencana yang baik untuk kita. Nah, biar kita tetap semangat, kita akan memujikan lagu pujian Aku Anak Terang. Semangat nyanyinya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Kita pujikan sekali lagi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya hati kita siap dan Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang melimpah atas kami di hari lepas hari Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul untuk bersekutu, bersekolah minggu di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang firman disampaikan oleh Pak Pras dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Pras yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan urapi lidah dan bibirnya, sehingga Pak Pras dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah atas kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sebelum itu, kita akan memujikan satu pujian lagi, yaitu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah.
pagi adik-adik, selamat ketemu kembali pada sekolah minggu pagi hari ini lewat virtual. Semuanya gimana kabarnya adik-adik? Sehat semuanya ya, jangan sampai ada yang sakit. Jaga kesehatan, karena di bulan Desember ini hujan mulai turun sehingga banyak penyakit kalau kita hujan-hujanan, bisa masuk angin, demam, dan sebagainya. Oke adik-adik, pada sekolah minggu pagi ini Pak Pras akan menceritakan sebuah kisah. Nanti kisah ini bisa dipetik untuk dasar kita dalam bersikap. Oke adik-adik, ceritanya begini, judulnya itu Si Kancil yang Suka Berbohong. Apa judulnya? Si Kancil yang Suka Berbohong. Bohong itu lawan katanya jujur. Oke adik-adik, ceritanya begini. Pada suatu hari di sebuah padang rumput yang hijau dan luas, hiduplah seekor kancil. Ini binatang kancilnya seperti ini nih. Ini nih. Ya, di padang rumput yang hijau dan luas itu hiduplah seekor kancil. Si kancil ini adik-adik gemar menjahili dan usil terhadap binatang lain. Tidak hanya itu, si kancil ini juga sangat suka berbohong. Bohong itu bahasa Jawa ini ngapusi. Bahkan akibat kebohongannya itu banyak binatang-binatang penghuni di padang rumput yang dibuat celaka oleh si kancil. Pada suatu hari si kancil ini berjalan-jalan mencari korban keisengannya. Dan si kancil kemudian melihat segerombolan kawanan rusa yang sedang makan rumput. Melihat kawanan rusa itu, mulai niat jahatnya si kancil itu muncul untuk menjahili. Ini gambar kawanan rusanya ini. Ini kawanan rusa yang tinggal di padang rumput mau dijahili oleh si kancil. Nah, itu ada kumpulan rusa di sana. Aku akan kerjai Pak Rusa, tapi bagaimana caranya ya? Si kancil mulai berpikir keras, dan tak lama kemudian muncullah ide jahilnya untuk menjahili si rusa. Nah, itu si rusa ada itu sekelompok sedang makan bersama kawan-kawannya. Nanti akan aku jahili, aku akan buat panik supaya ia lari tunggang langgang. Dan si kancil pun mulai melaksanakan ide nakalnya untuk mengerjai kawanan rusa itu. Ia mulai menghampiri kawanan rusa dengan sembari berteriak, "Lari, lari, lari, Pak Rusa, lari, ada singa mau mengamuk." Seketika itu juga kawan rusa itu berhamburan tak beraturan, sampai ada salah satu anak rusa yang terjatuh ke dalam jurang karena lari tunggang langgang. Seperti dikatakan kancil, karena ada singa yang sedang mengejar ke sini. Si kancil terlihat merasa puas ketika mengerjai kelompok rusa itu yang lari tunggang langgang. Bahkan ada yang sampai masuk ke jurang terluka. Tak lama ia melihat keluarga Pak Rusa itu sudah lari tunggang langgang. Si kancil merasa puas. Kemudian ia berjalan lagi mencari mangsa lagi. Kali ini ia melihat kawanan kerbau.
Ini kawanan kerbaunya ini siap menjadi sasaran jahil oleh si kancil. Dan si kancil pun mulai melakukan hal yang sama kepada kawanan kerbau itu sambil mengatakan, "Lari, kerbau, cepat lari, cepat lari. Ini ada singa mengamuk." Spontan si kerbau itu dan kawan-kawannya lari tunggang langgang, pontang panting, lari ke sana kemari gitu ya, mencari selamat karena oleh kancil dikatakan ada singa yang sedang mengamuk datang ke sini. Kerbau pun lari tunggang langgang, bahkan ada salah satu anak kerbau yang juga terjun ke jurang sampai akhirnya meninggal. Dan si kancil justru tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Pada hari berikutnya, Pak Rusa bertemu dengan kerbau. Mereka berdua menceritakan tentang kejadian yang mereka alami saat kemarin itu. Selagi mereka bercerita membahas kejadian yang mereka alami kemarin yang disebabkan oleh ulah si kancil, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan meminta tolong. "Tolong, tolong, tolong. Tolong aku dikejar singa, tolong." Itu suara si kancil. Tapi apa adik? Semua binatang di padang rumput itu sudah tidak peduli lagi dengan si kancil, karena mereka sering dijaili dan dibohongi oleh si kancil. Maka si kancil didiamkan saja oleh si kerbau dan si rusa itu. Meski dengan sekuat tenaga si kancil berlari ke sana kemari, tetapi ia tidak ditolong oleh teman-temannya itu, oleh si rusa dan si kerbau, dibiarkan. Sampai apa? Akhirnya si kancil dimakan oleh singa. Ia mati akhirnya. Adik-adik, dari kesimpulan pelajaran itu, kesimpulan pelajaran cerita tadi, ternyata berbohong itu tidak baik dan merugikan diri sendiri. Jangan sampai adik-adik berlaku seperti si kancil, tetapi berbuatlah seperti Yohanes. Yohanes itu selalu jujur dalam ungkapan-ungkapannya, dalam tindakannya, dan ia tidak berbohong. Ada sebuah pepatah mengatakan gini, adik-adik, kejujuran adalah harta yang berlaku di mana-mana. Artinya kalau adik-adik itu jujur, akan dipercaya orang dimanapun. Contoh perbuatan jujur, misalnya kalau adik-adik menemukan HP di jalan, harusnya apa? Dikembalikan ke pemiliknya, atau dilaporkan ke polisi. Adik menemukan uang di kelas, serahkan kepada gurunya atau siapa pemilik uang ini, dan sebagainya. Intinya adik, bahwa kejujuran itu adalah penting. Jangan berbohong. Terima kasih adik-adik atas ceritanya yang bisa diserap pada pelajaran sekolah minggu pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, firman hari ini sudah selesai disampaikan oleh Pak Prasetyo. Siapa yang sudah siap menjadi saksi Kristus? Angkat tangannya. Dan siapa yang sudah siap menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan Yesus? Puji Tuhan, Batia yakin semuanya adik-adik di rumah sudah siap dan mau menjadi pewarta dan saksi Kristus. Kita kasih tepuk tangan yuk untuk kita semua. Oke adik-adik, hari ini selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai.
bersyukur melalui doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mengumpulkan sedikit persembahan Tuhan, kiranya Tuhan mau menerimanya dan urapi dan sucikan persembahan ini Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat untuk sesama kami ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan iringi langkah kami untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini sudah berakhir. Nah, supaya firman Tuhan ada selalu di dalam hati kita dan berkat Tuhan selalu melimpah, kita akan memujikan satu pujian lagi, yaitu Laskar Kristus. Yang mau jadi Laskar Kristus harus semangat nyanyinya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berlembah. Saya tidak mengandalkan musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berlembah. Saya tidak mengandalkan musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berlembah. Saya tidak mengandalkan musuh, tapi saya Laskar Kristus. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.